Tahun 1955 boleh jadi adalah tahun kebangkitan PKI, usai porak-poranda imbas pemberontakan Madiun 1948. Tahun itu PKI memenangi pemilu di berbagai daerah, salah satunya di Cilacap, Jawa Tengah. Kala itu Jawa Tengah masih satu wilayah daerah pemilihan dengan Yogyakarta. PKI di Kabupaten Cilacap mendapatkan 170.756 suara untuk DPR dan 167.219 suara untuk konstituante. Selain di Cilacap, PKI menang di banyak tempat seperti Kota Semarang, Blora, Temanggung, Purwodadi, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Gunung Kidul, dan Solo. Tak pelak pergolakan politik memanas usai pemilu 1955. Politik identitas begitu kental, terlebih di Cilacap, di mana Palu Arif memenangi pemilu. PKI bersaing ketat dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Nahdlatul Ulama atau NU yang dulu masih menggunakan ejaan lama Nahdlatul Ulama atau NU. Usai itu, Cilacap dipimpin oleh bupati dari kubu pemenang pemilu. Merasa di atas angin, anggota PKI dan underbownya mulai semena-mena. Anggota PKI semakin jumawa. Pertentangan antara kubu politik semakin kentara pada 1960-an. Tekanan kepada kiai-kiai kampung dan pondok pesantren juga terus terjadi. Itu makanya banyak kiai yang akhirnya mengungsi ke daerah lebih aman. Tekanan oleh PKI dan underbownya itu juga turut dirasakan oleh ulama harismatik Kiai Haji Najmuddin. Kiai harismatik pengasuh pondok pesantren Bendasari, pesantren yang berada di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Pondok pesantren ini di belakang hari dikenal dengan Pondok Pesantren El Bayan, Majenang. Terlebih beliau sangat menentang ajaran komunis, namun ia tak mengungsi dan memilih bertahan. Ulama harismatik ini juga terkenal karena karomahnya. Beliau dikenal sakti, kesaktiannya sudah kondang sejak zaman agresi militer Belanda 1948-an atau saat Kiai Haji Najmuddin masih muda. Kiai Haji Masmuddin, cucu keponakan Al-Mafluh Kiai Haji Najmuddin, bercerita, geger masa revolusi juga bertambah dengan keberadaan milisi Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang mulai merangsek ke Jawa Tengah. Di tempat asalnya di Jawa Barat, DI atau TII semakin terdesak oleh pasukan Siliwangi dan Raiders. Dia tak bisa memperkirakan waktunya, tapi kurang lebih kisaran tahun 1960-an awal. Majenang adalah wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, sehingga kekerasan berlangsung masif. Keadaan semakin sulit. Di satu sisi, Kiai Haji Najmuddin jelas tidak mau bergabung dengan PKI. Tetapi di sisi lain, ia pun tak setuju dengan pendirian negara Islam. Kiai Haji Najmuddin tetap istiqomah di Partai NU atau dulu disebut sebagai NU, partai yang dibikin oleh anggota ormas yang didirikan gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Penentangnya terhadap PKI juga dikenal luas. Kiai Haji Najmuddin memang pernah mengaji langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Bahkan ia sempat dipercaya sebagai lurah pondok meski hanya 8 bulan di pesantren legendaris ini. NU adalah partai Islam yang tetap menginginkan Indonesia sebagai NKRI. NU anti komunis namun juga tak hendak mendirikan negara khilafah. Kebetulan kediaman Kiai Haji Najmuddin dan pesantrennya berada di pinggir jalan dari desa ke kawasan pertanian dan pasar. Makanya jalan selalu ramai. Tiap hari ratusan orang dari berbagai wilayah menggunakan jalan ini. Kala itu atribut politik digunakan oleh petani, pedagang, buruh hingga pekerja. Petani dan pedagang misalnya mengatribusi tudungnya dengan lambang partai. Dan anehnya tiap orang yang lewat di depan rumah Kiai Haji Najmuddin akan selalu turun dari sepeda. Kalau pelintas itu berjalan maka akan membungkuk. Itu berlaku untuk semua orang dari golongan manapun termasuk PKI. Mereka takut Mbah Najmuddin sedang berada di depan rumah sehingga mereka sudah bersiap berlaku sopan. Sudah menjadi kebiasaan Mbah Najmuddin menyapa orang-orang yang lewat, baik itu dari golongan NU, PNI, PKI, dan partai lainnya. Yang PKI ada tulisannya PKI, warnanya merah. Kalau PNI ya begitu, ada tulisannya. Kalau NU ya di tudungnya ada tulisan Pertanu, ucap Masmuddin, cucu keponakan Kiai Haji Najmuddin beberapa waktu lalu. Di balik konsistensinya di Partai NU, Kiai Haji Najmuddin dikenal sebagai sosok harismatik sekaligus terbuka. Itu sebab ia diterima oleh golongan manapun termasuk komunis. Bahkan berbeda dari pesantren lain yang kerap diganggu oleh PKI, pesantrennya jauh dari mara bahaya itu. Tidak ada yang jaga karena banyak santri di situ. Orang PKI juga menghormati Mbah Najmuddin yang mengungkapkan,
Kondisi ini adalah anomali, kala itu kiai jika tak mengungsi maka rumah atau pesantrennya selalu dijaga oleh para pendekar. Trauma pemberontakan 1948 masih begitu membekas, kala itu banyak kiai dan tokoh agama yang jadi korban PKI. Namun suasana kediaman Kiai Haji Najumuddin dan pesantrennya tetap tenang. Wallahu a'lam bishawab.